Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. "Dari Mesir, kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah Injil Tuhan. Kekuasaan yang mencekam. Renungan oleh Suster Sarlita Simbolon, Hakar. Penguasa yang gila jabatan dan kehormatan akan menjadi gusar dan tidak aman ketika muncul tokoh yang lebih hebat daripada dirinya. Demikianlah Herodes terusik dengan berita kelahiran Yesus yang mengancam posisinya sebagai raja. Herodes takut kalau bayi Yesus akan tumbuh besar dan menjadi raja orang Yahudi. Oleh karena itu, ia memerintahkan supaya semua anak laki-laki di bawah usia 2 tahun di Betlehem dibunuh. Kanak-kanak pun akhirnya dibunuh dan mereka menjadi martir. Sahabat Cafe Rohani, kanak-kanak yang tidak berdosa dan tidak bisa membela diri menjadi korban kekuasaan yang kejam. Saat itu malaikat Tuhan tampak kepada Yusuf lewat mimpi. Yusuf diperintahkan untuk melindungi keluarga kudus pergi menyingkir ke Mesir. Allah melindungi bayi Yesus dari pikiran dan niat jahat manusia. Manusia boleh berencana, tapi Tuhan hadir tepat pada waktunya. Kita belajar dari kanak-kanak Yesus. Mereka menjadi penyelamat. Kehadiran kita hendaknya menyelamatkan dan membuat orang lain merasa bahagia. Itu lebih berharga daripada materi yang kita miliki dan yang kita berikan kepada sesama. Tuhan memberi diri dan nyawanya untuk keselamatan dan kebahagiaan kita, bukan materi, kuasa, dan kenikmatan. Egoisme, iri hati, dan dengki barangkali telah merasuki hati dan pikiran kita, sehingga kadang kita bertindak brutal dan orang yang tidak bersalah menjadi korban. Zaman sekarang, banyak orang mati hati nuraninya, mati rasa, bahkan mati cinta, sehingga tega menjadikan orang lain sebagai korban atas keserakahan dan keegoisannya. Kalau hati sudah gelap, tidak peduli siapapun akan kena imbasnya. Hati gelap bisa menggelapkan hidup kita. Kita bukan membela kebaikan, melainkan keinginan dan kepentingan diri sendiri. Kenyataan ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Orang yang memperjuangkan dan menyuarakan yang benar bukannya didukung, tapi justru disingkirkan. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.